Indramayu, fokus Pantura. Menyinggung tentang adanya tudingan mahar politik dari bacalek di lingkungan DPW Partai Nasdem Jawa Barat, kader Partai Besotan Surya Paloh, yang ada di Indramayu, angkat bicara. Tuduhan yang dilontarkan mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, inisial YHI, terhadap DPW, dibantah langsung kader Partai Nasdem Indramayu, Taufik Hadi Sutrisno, pada agenda jumpa pers, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Menurut kader partai yang akrab disapa Opik, apa yang disampaikan mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu tersebut adalah tidak benar. Dan guna menjaga marwah partai, pihaknya melaporkan YHI ke Mapolres Indramayu atas perbuatan yang tidak menyenangkan dan melakukan pencemaran nama baik Partai Nasdem. Ya, baik, terima kasih. Perlu kita sampaikan, saya bersama Ibu Sri Wahyuni Herman sebagai Bacalek Kabupaten Indramayu dan Bacalek Provinsi itu klarifikasi terkait dengan mahar yang diberikan oleh Pak Haji Ibrahim itu sangat tidak benar adanya. Dari DPW menyampaikan ke kami bahwa tidak pernah ada yang namanya rapat untuk membicarakan terkait dengan nomor urut yang akan diberikan kepada Pak Ibrahim dari nomor 3 ke nomor 2 yang disampaikan Pak Ibrahim kemarin. DPW Partai Nasdem dengan tegas tidak pernah ada rapat. Sekali lagi itu. Namun demikian Pak Ibrahim kemarin seolah-olah itu dilakukan oleh DPW dan menyampaikan bahwa adanya mahar. Untuk itu kami tadi bersama dengan beberapa pengurus DPD baru Partai Nasdem juga didampingi oleh Pak Ki Ferdinansyah ke Polres Kabupaten Indramayu untuk memberikan pengaduan terkait rasa keberatan kami atas tuduhan yang dilakukan oleh Pak Ibrahim mengenai mahar yang dilakukan oleh DPW menurut Pak Ibrahim. Itu namanya menurut kami sangat pencemaran nama baik. Untuk itu kami tadi sudah melakukan pelaporan supaya dari pihak Polres Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti bagaimana proses hukumnya orang yang sudah menyampaikan pencemaran nama baik ini. Sehingga kami pun sebagai kader Partai Nasdem tetap konsisten dan siap memenangkan di tahun 2024. Terkait pernyataan kemarin ada 120.000 kader yang mundur, itu benar? Itu menurut kami sangat tidak benar adanya. Karena para bacalek Nasdem di Kabupaten Indramayu 50% yang fight itu masih bersama kita untuk tetap melanjutkan di pencalegan 2024 melalui Partai Nasdem. Yang kemarin itu adalah para bacalek yang memang hanya dipasang ataupun untuk pelengkap. Ya, untuk pelengkap supaya memenuhi kuota 50 bacalek. Itu kita tahu di dalamnya ada beberapa yang hanya mengharapkan semua pembiayaan itu dari Pak Ibrahim. Oh, berarti hanya sebagian kecil yang mundur kemarin? Sangat sebagian kecil. Baik struktur DPRT pun kita sudah mulai merayap ke bawah dan mereka masih siap bersatu untuk memenangkan Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu. DPC sendiri apakah masih lengkap? DPC. Untuk DPC insya Allah sebagian besar masih siap untuk bergabung di Partai Nasdem. Tapi hembusan yang keluar itu bahwa
yang tersampaikan ada 31 DPC itu udah konsisten untuk mengikuti Ibrahim. Gimana? Ya itu Apa diyakini seperti itu? Itu sah-sah saja mereka berstatement, tapi ini klarifikasi dari kami, faktanya ada beberapa DPC yang siap kembali untuk tetap di Partai Nasdem berjuang bersama-sama kami. Dari 31 berapa? Kita belum akomodir semuanya, sekitar 50% masih konsisten ya. Konsisten dan itu pun kita siapkan. Kita siapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu, insya Allah kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan struktural DPC 31 kecamatan. Untuk sementara nanti kepemimpinan. Untuk sementara ini adanya PLT dari DPW Jawa Barat yang akan dipimpin oleh Pak Ade Sudrajat, yang kemudian nanti sekjennya akan dipegang oleh Ibu Sri sendiri. Saya selaku wasekjen nanti mendampingi Ibu Sri, juga Ainun menjadi bendaharanya. Akan ada rapat luar biasa berarti? Insya Allah besok kita akan bersama-sama seluruh jajaran pengurus DPD untuk datang ke DPW menerima SK barunya. Apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap Partai Nasdem itu sendiri, terhadap elektabilitas baik daripada calegnya maupun terhadap partainya terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024? Saya sendiri merasa yakin karena setelah kejadian seperti ini, kemudian para bacalek yang konsisten dan siap untuk betul-betul memenangkan pileg itu tetap bertahan. Jadi kelihatan mana bacalek yang fight dan mana bacalek yang bonekaan gitu. Artinya tidak berpengaruh terhadap sangat tidak terpengaruh. Bahkan kita dari situ sudah kita siapkan beberapa, insya Allah dalam waktu bulan ini kita akan menutup kembali dengan bacalek-bacalek yang akan lebih baik dari sebelumnya. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Ricky Ferdinansyah, melalui sambungan telepon, sangat menyayangkan adanya ungkapan mahar politik yang disampaikan ke publik oleh mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu. Namun pihaknya meyakini permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas Partai Nasdem pada pemilu 2024. Untuk itu Partai Nasdem dalam hal ini DPW Jawa Barat segera membentuk kepengurusan DPD Kabupaten Indramayu yang baru, guna menghadapi pemilu 2024 mendatang. Ini Pak Ricky Ferdinansyah selaku Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Indramayu. Ya, Pak Ricky, bisa jawab pertanyaan kami, Pak? Berkaitan dengan tudingan mahar yang dilakukan oleh salah satu mantan kader Partai Nasdem, yang konon katanya ada mahar apabila ingin mendapati posisi tertentu dalam urutan bacalek. Ya, pertama kami mengapresiasi apapun yang terjadi saat ini sebagai bagian daripada dinamika politik yang ada. Ya. Yang paling substansi begini, Partai Nasdem itu memang jargonnya tanpa mahar. Hingga hari ini saya salah satu caleg juga yang tidak pernah dimintai mahar. Bahwa dalam politik itu memang ada etika yang harus tetap dijaga secara normatif. Nah, tadi baru saja saya juga membaca banyak tentang polemik yang timbul tentang masalah mahar itu. Saya rasa harusnya ini tidak sampai ke forum publik istilah mahar tersebut. Mudah-mudahan bisa tercapai kata sepakat di mana
Partai Nasdem bisa memaklumi dengan apa yang disampaikan oleh yang terkait. Karena sampai hari ini memang Nasdem merupakan politik yang non memahat. Gitu. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa, Pak? Untuk pemulihan kembali Partai Nasdem. Ya berkaitan dengan elektabilitas politik di pemilu 2024 untuk Partai Nasdem itu sendiri, Pak. Ya, kalau permasalahan yang sekarang saya rasa langkah strategis yang diambil oleh Nasdem khususnya Dewan Perwakilan di wilayah provinsi DPW langsung melakukan penggantian struktur DPD di Indramayu dengan mengangkat PLT serta sekretaris dan bendahara yang baru dengan formatur yang baru. Lalu tentang elektabilitas saya rasa tidak terlalu signifikan pengaruhnya karena ini kan permasalahannya individu bukan masalah partai. Jadi apa yang dilakukan sekarang adalah langkah-langkah strategis dalam rangkaian kontestasi politik di 2024 dalam pemilu mendatang. Lalu untuk apa yang sudah dilakukan oleh pengurus yang lama, mungkin konsentrasinya saya sebagai bagian dari politik dari Partai Nasdem mengakomodir dengan melakukan komunikasi dengan pihak yang terkait, lalu juga karena ini terkait kepada marwah partai, maka saya ini pengurus DPD Indramayu melakukan pelaporan di Polres Indramayu. Oke, Pak Riki, terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Riki adalah sama membantah atas tudingan mahar itu, dan itu sama halnya tadi kita bersama Pak Riki juga teman-teman sudah melakukan langkah hukum ke Polres Kabupaten Indramayu juga sekaligus terkait dengan mengenai elektabilitas ya, terkait dengan kejadian kemarin, insya Allah tidak akan mengubah. Jadi tidak berpengaruh secara signifikan. Iya, betul. Tidak ada pengaruhnya menurut kami. Ya. Terkait dengan proses pemenangan yang di depan mata untuk 2024, kami selalu mengajak secara bersama-sama para kader, baik Bacalek maupun struktural DPC untuk sama-sama bergerak, termasuk juga kita merangkul seluruh Bacalek dari provinsi maupun dari DPR RI, kita sama-sama untuk meraih suara di Kabupaten Indramayu ini tanpa harus ada pengekangan ke salah satu Bacalek. Sebelumnya, mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Yosep Husein Ibrahim, mengatakan, apa yang diperjuangkannya hanya sia-sia, karena pihak DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat tidak menganggap perjuangan yang sudah dilakukannya. Yosep menilai, DPW sudah melakukan ingkar janji, di mana sebelumnya untuk pencalonan dirinya di DPR RI, sebagai Bacalek Jabar 8 dijanjikan dengan nomor urut 1, namun bocoran yang diterimanya hanya diposisikan sebagai Bacalek DPR RI Dapil Jabar 8 pada nomor urut 3, itu pun bisa bergeser ke nomor urut 2 dengan mahar 3,5 miliar rupiah. Saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Nah, di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Ini satu yang membuat kekecewaan
karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Robi Cahyadi mengabarkan dari Indramayu.